Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai bimbel versus sekolah. Ya, ini tentunya bicara soal arah dari pendidikan di Indonesia tidak lepas dari arah yang ditentukan sama pemerintah. Nah, kalau bicara soal arah pemerintah di pendidikan di periode yang baru ini dari Presiden Joko Widodo, Pak Zainuddin sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Kira-kira arah pendidikan kita akan dibawa 5 tahun ke depan? Ya, kalau pendidikan itu sendiri sebenarnya adalah dalam rangka memanusiakan manusia. Itu pendidikan, karena dia harus mengembangkan potensi kepribadiannya secara utuh gitu. Tetapi kalau kita mendengar apa yang diharapkan oleh pemerintah, itu Presiden statementnya, saya angkat Anda sebagai menteri, tugas Anda adalah mendekatkan lulusan pendidikan dengan industri gitu ya. Nah, ini seperti ingin melahirkan apa yang disebut dengan mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk diserap oleh industri. Kalau tujuannya itu cukup dengan BLK atau pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang kita kembangkan. Tapi pendidikan kita ini kita kembangkan untuk supaya kita ini menjadi manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak, cerdas, sehat, ya, kemudian kreatif, demokratis dan bertanggung jawab. Itu pendidikan. Jadi kalau kemudian hanya didefinisikan, diterjemah menjadi dunia di mana pendidikan mempersiapkan lulusan yang siap diakses industri, itu sama dengan pendidikan hanya menciptakan tenaga kerja, bukan menciptakan manusia Indonesia yang bertanggung jawab, bertakwa, beriman, berakhlak dan sebagainya tadi itu. Ini yang harus dilakukan. Nah, kembali kepada bimbel. Kenapa bimbel kemudian laku keras? Itu karena begitu tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan putra-putrinya itu lulus di terutama ujian nasional gitu loh ya, di ujian nasional. Dan itu diciptakan, mengapa masyarakat terbentuk pikirannya seperti itu? Yaitu karena kebijakan pemerintah harus lulus UNAS. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi banyak kepala sekolah yang penting anak didiknya lulus UNAS. Anak didiknya lulus UNAS. Jadi di akhir tahun misalnya tahun ke-12 ya, guru-guru semua difokuskan, terutama yang diistimewakan oleh sekolah adalah guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang diunaskan. Itu. Jadi mereka dianamaskan supaya anak didiknya ini nanti lulus UNAS. Nah, kalau kemudian anaknya lulus, dianggap dia berprestasi, dianggap berhasil. Padahal sesungguhnya kita ini ingin membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian. Untuk ngajar itu harus seutuhnya. Seutuhnya itu pendekatannya ya. Kalau dilihat dari segi teknologi pembelajaran atau model pembelajaran, itu pembelajarannya harus deep learning, pembelajaran mendalam. Kalau ingin membentuk manusia ya, memanusiakan manusia, pendidikan memanusiakan manusia, maka pendekatannya harus deep learning. Deep learning itu mulai dari learning to know, supaya guru harus ngajar supaya siswa tahu. Yang kedua learning to do, yang dia tahu itu bisa dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, tidak cukup bisa dikerjakan, tapi harus dijiwai, learning to be. Nah, setelah dijiwai, maka dia jadikan modal untuk hidup di tengah-tengah kehidupan bersama. Learning to live together. Itu mendalam. Nah, untuk ngejar skor tes, nggak perlu mendalam, cukup surface learning. Pembelajaran kulit-kulitnya saja. Jadi yang penting dia tahu. Kalau katakanlah guru matematika, ini kalau kamu nanti ujian, soalnya seperti ini, rumusnya ini. Nah, sekedar dikasih tahu. Kalau dia sudah tahu rumusnya, hafal untuk ngerjain itu aja itu, gitu ya. Jadi biasanya metodenya ngedrill, didrill, dilatih, dan itu yang dikerjakan oleh bimbel. Nah, itu sudah cukup untuk lulus di UNAS itu. Oke, baik. Mas Indra, ini kan tadi sempat Anda sebutkan juga terkait dengan pemerintah Korea yang membuat kebijakan tadi untuk meningkatkan mutu pendidikannya dengan stop atau melarang bimbel di sana. Nah, ini kan sebenarnya kontra dengan pemahaman masyarakat yang tadi bisa dibilang mencari bimbel ini buat solusi. Gitu. Nah, ini memang sebenarnya seperti apa sih Mas kehadiran bimbel ini dalam menunjang pendidikan sebenarnya? Ya, saya juga baru saja iseng seminggu ini membuat sebuah polling di media sosial saya
isinya itu pertanyaannya adalah apa peran bimbel terhadap pendidikan Indonesia, mutu terhadap pendidikan Indonesia. A, meningkatkan mutu, atau B, itu menjatuhkan mutu. Hasilnya? Hasilnya lebih banyak menjawab yang meningkatkan mutu. Berarti kan kalau itu dibalik, berarti semua orang, lebih banyak orang mengatakan mutu sekolah Indonesia buruk. Kan gitu. Kan karena baliknya kan seperti itu. Nah, di sini berarti kita butuh untuk mengedukasi masyarakat tentang konsep pendidikan itu sendiri. Yang seperti beliau sampaikan tadi. Jadi, yang namanya pendidikan itu bukan sekedar angka. Bukan cuma sekedar skor. Apalagi era 4.0 ini, di mana yang dibutuhkan adalah betul-betul karya nyata. Betul-betul kemampuan berkolaborasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk kreatif. Itu modal dasar untuk mereka yang mau sukses di era ini. Bukan lagi nilainya 100. Apa arti nilai 100 kan begitu. Itu masyarakat Indonesia betul-betul harus diedukasi tentang sudah bergesernya pemahaman tentang yang cerdas dan tidak cerdas kan gitu. Kalau dulu orang yang nilainya 100 dianggap cerdas. Pasti pintar. Makanya gitu. makanya berlomba-lomba untuk gimana caranya ngakalin supaya angkanya tinggi kan begitu. Jadi UN itu boleh dibilang adalah alat ukur seperti timbangan, tapi timbangan yang rusak. Karena tidak mengukur betul-betul kualitas dari si anak kan gitu. Tapi tetap aja didorong terus. Bahkan pelaksanaannya saya karena selalu keliling Indonesia ya, melatih banyak guru di berbagai tempat mulai dari kota besar sampai pulau-pulau terpencil. Itu banyak loh guru sekolah yang memang sengaja membuat materi pelajarannya itu sulit sekali dikuasai oleh anak, tapi sorenya dia melakukan bimbel supaya anak itu jadi ikut bimbel supaya nilainya bagus, jadi malah jadi bisnis ya. Jadi bisnis. Ini kan justru malah merusak. Ya kan, merusak dari konsep pendidikan itu sendiri. Nah, pertanyaannya lagi, kalau kita ini mau ke arah mana? Betul-betul membangun SDM unggul Indonesia maju atau malah SDM rusak? Kalau saya gini Mas, jadi pendidikan ini kita tanya, pendidikan ini mau kita bawa kemana? Pendidikan ingin menjadikan anak pinter, apa pendidikan ingin menjadikan anak sukses? Oke. Kalau kita suruh jawab, mereka menjawab apa? Menjadikan anak pintar atau menjadi anak sukses? Saya yakin orang akan jawab, kita ingin punya anak yang sukses. Bukan hanya pintar. Orang pintar belum tentu sukses. Orang sukses belum tentu pintar. Tetapi sama-sama belum tentunya orang milih sukses toh. Nah, pertanyaannya kemudian, sudahkah pendidikan memberi modal orang, anak didik kita menjadi anak sukses? Oke, baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi bahas itu Pak usaha jeda berikut. Tetaplah bersama kami.